tadi siapa? Bisa. Sebelum memulai pelajaran, jadi kita mau memberikan motivasi untuk kalian. Ya, motivasi supaya belajarnya lebih semangat. Kenapa sih kita harus semangat dalam pembelajaran? Coba, Siva. Supaya kita mendapatkan hasil yang optimal dan juga supaya ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Aisyah, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan cara menggambar grafik melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari menggambar dan menginterpretasikan garis yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah sehari-hari, hubungannya dengan dunia nyata. Ya. Nah, pengalaman apa sih yang akan kalian terima setelah mempelajari ini? Diharapkan kalian bisa menggambar grafik melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Terus mampu menyajikan grafik melalui titik potongnya, mampu menganalisis grafik melalui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Dan satu lagi, menganalisis dari sebuah grafik ke dalam persamaan garis. Itu akan menjelaskan apa sih titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada suatu persamaan Y sama dengan AX tambah B misalkan, ya. Kita mau cari titik potongnya nih. Titik potongnya yang pertama, titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X berarti syaratnya G-nya sama dengan 0. Ya, nanti titiknya akan didapat 0, X. Kemudian yang kedua, cari titik potong di sumbu G. Berarti syaratnya kebalikannya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya X-nya sama dengan 0. Yang ini X, 0. Nah, berarti titik potongnya yang didapat adalah 0, Y. Itu. Jadi kita nanti nyari titik, ya, melalui titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Sekarang masalah yang pertamanya, Anton mempunyai kebun kopi dan kebun pisang. Pada tahun 2010, kopi yang dihasilkan 2000 kg dan pisang yang dihasilkan 500 kg. Keuntungan kopi dan pisang setelah dijual adalah 5 juta rupiah. Pertanyaan yang pertama, tentukan model persamaan garis lurusnya. Kemudian yang kedua, gambar grafik persamaan garis lurus. Kita selesaikan masalahnya. Perhatikan. Di situ yang diketahui ada kebun apa saja? Ada kebun pisang dan kebun kopi. Kebun kopinya dulu. Berarti X-nya, X itu sebagai kopi. Ini dimisalkan ya. Kemudian Y-nya sebagai
sebagai pesan. Nah, jika kopi dan pisangnya dijual, berarti ditambah ya kopi ditambah pisang ketika dijual hasilnya 5. Kopinya berapa kilo? 2.000 kilogram. Nah, ini sebagai X kopinya. Ditambah pisangnya berapa? 500 Y. Ketika dijual hasilnya 5 juta. Nah, sekarang ini yang K. Ini adalah persamaan model garis lurusnya. Yang B kita gambar nih. Kalau digambar berarti kita harus mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Oke, yang pertama kita cari dulu titik potong di sumbu X. Berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Samanya ini. Berarti 2 ditambah X 500 Y sama dengan 5 juta rupiah. Samanya ini 0. Y-nya yang 0. Nanti ya ini Y-nya diganti 0 ya. 500 kali 0 berapa? 0. Berarti yang tersisa hanya 2000 X sama dengan 5 juta. Berapa X-nya? X-nya berarti 5 juta dibagi 2000. Nolnya keren. Nah, 5.000 dibagi 2. Berapa? 2.000 dengan berarti titiknya yang didapat X-nya 2.000 Y-nya 0. Ini titik pertama. Titik keduanya titik potong di sumbu Y. Berarti syaratnya X-nya sama dengan 0. Berarti yang ini nanti sama dengan 0. Ini persamaannya. Kalau X-nya sama dengan 0, yang tersisa hanya 500 Y sama dengan 5 juta. Yang tersisa hanya 500 Y sama dengan 5. Y-nya berarti 5 juta dibagi 5. Terus kalian nolnya 2. Berarti 50.000 dibagi 5. Berapa? Berapa? 10.000. Jadi titiknya 0,9. Berapa? 0,10. Nah, ini digambarkan dalam grafik persamaan garis lurus ya. Ada sebuah apa? X di sini Y. Di sini 0. Sekarang titik yang pertama 2.500, 0. X-nya berapa? 2.500. X-nya 2.500, 0. Kemudian yang kedua X-nya 0, 10.000. Y-nya 10. Nah, tarik garisnya. Ini adalah grafik garis lurus dari masalah yang pertama. Paham? Masalah yang kedua, menganalisis persamaan garis lurus berdasarkan grafik
Selanjutnya koordinat 3 yang dilaluinya titik 0, y dan x, 0. Tadi di permasalahan 1 ada yang bertanya tidak? Paham? Ya. Lanjutkan berarti. Dilihat di situ ada grafik. Grafiknya di sumbu y-nya itu ada 6. Kemudian di sumbu x-nya ada negatif 2. Nah, yang ditanya persamaan garis lurusnya. Gimana kalau ketika sudah diketahui, terus kita mau buat persamaannya, ya? Cara cepatnya ada. Ini titik yang pertama ada negatif 2,0. Dan titik yang kedua ada 0,4. Cara cepatnya kalian tulis dulu S tambah Y sama dengan. Nah, perhatikan. Untuk koefisien X kita ambil di sumbu Y. Kenapa? Ini sesuai dengan langkah satuannya terhadap sumbu X. Ya, berarti kita balik nih. X-nya jadi koefisiennya, terus Y-nya jadi negatif 2. Nah, lalu sama dengannya kalian tinggal kalikan 4 dikalikan negatif 2. Berarti 4x kurangi 2y sama dengan berapa? 4 kali negatif 2 negatif 8. Ya, jangan lupa koefisiennya dibalik. Kalau dia negatif berarti tanda positifnya berubah. Paham? Paham. Ada yang mau bertanya? Ada. Kenapa X menjadi koefisien Y dan Y menjadi koefisien X? Kenapa X-nya jadi koefisien Y, Y-nya jadi koefisien X? Tadi karena ini berhubungan dengan posisi atau kedudukan titik ya di dalam kategori. Nah, ini dua masalah ini akan menjadi contoh nanti untuk mengerjakan LKPD. Ya. Dibagi lagi kelompoknya ya. Nah, ada kelompok tulis, kemudian kelompok anggrek, di situ sudah ada namanya. Ada kelompok pilih, kelompok aster, kelompok dahlia. Ya, sudah duduk secara berkelompok. Sudah. Nanti LKPD-nya kalian presentasikan, terus nanti ada yang bertanya, ya? Yang bertanya, kemudian yang presentasi berarti harus bisa menjawab. Cek yang LKPD-nya. Di LKPD-nya itu ada 2 soal, ya, masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Silakan kalian diskusikan, kemudian kalian tulis isinya atau jawabannya. Setelah itu kalian presentasikan. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit, ya. Silakan ditulis dan dikerjakan. Pertanyaannya tulis pelapor, ya.
Nanti kalian tulis ya, tulis jawabannya. Ini berapa? Kelompoknya Aisyah. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Akbar ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai radius potong Nanti potong-potong dan sumbu G. Pertanyaannya dibaca. pertanyaannya. Titik Mega Jaya membentuk sebuah truk baru seharga 360 juta. Harga truk akan mengalami pengusuran 12 juta per tahun. Persamaan pengusuran sebagai berikut: Y sama dengan 360 juta dikurang 200 juta X dengan 12 juta X dengan Y yang menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Pertanyaannya, A. Tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. B. Berapa grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan pengusuran harga truk. Yang mana? Sampai 360 sama dengan Y sama dengan 360.000 dikurang 360 juta dikurang 12 juta. X sama dengan potongnya jadi potongan jika X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta. Y sama dengan ditambahkan Y sama dengan 360 juta. Jadi titik 0,360 juta. jadi didapat titiknya 0,3 X Y jadinya 0,360 juta. X titik potong jika Y sama dengan 0. Y sama dengan 360 juta dikurang 12 juta. X 0 sama dengan jadi ganti Y 0. ganti 0. Oke, tes Sama dengan 360 juta dikurang 12 juta X. Karena 3X ganti 360 juta dikurang tinggal posisi ya. Nolnya di sini, di sini ya kan? Ya. Terus 360 juta dikurang 12 juta X sama dengan 0. X pindah ke bawah dengan 360 juta dikurangin dibagi ini 12 juta dengan hasilnya min 30. Jadi dengan 30,0. ya. Jika bisa ditata ulang, Nah, nolnya terus dong. Nih, ya. Nah, yang pertama titiknya berapa? 0,360 juta. Titik mana? jadi 0. Jadi 360. Nah, kemudian titik kedua Min 30. di 30 berarti titiknya dari sumbu X. Nah, dihubungkan menggunakan garis lurus. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, Jadi kalau X diganti 2 gimana? kalau X-nya diganti 2 bisa nggak? Kan X-nya 0 ya. Kalau X-nya diganti 2 bisa nggak? Jika diganti 2, maka itu adalah penyajian grafik menggunakan titik koordinat pembelajaran yang kemarin. Oh, jadi kalau diganti 2 itu jadinya gambar grafik menggunakan titik-titik koordinat ya. Jadi langsung
Nol. Oke. Yang lain betul? Jangan ada yang dibenarkan dulu ya. Sebelum bilang. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Aisyah dan kawan-kawan. Oke, setelah kalian mengerjakan KPD, yang KPD ini kan nilai untuk kelompok, ya, nilai kerja untuk kelompok. Berarti nanti ibu akan bagikan juga soal evaluasi untuk individu, ya, untuk nilai individu. Dicatat, ayo, punya anak di TK. Nomor 1, ibu membeli 2 kilogram tepung dan 3 kilogram telur seharga Rp6.000. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dan gambar grafiknya. Yang kedua, Siska membeli 2 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk seharga Rp12.000. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dan gambar grafiknya. Ya? Sudah nulis ya? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, yuk, waktunya sudah habis. Bukan? Ya. Dari persamaan garis lurus. Siapa yang menjawab? Ya, persamaan garis lurus itu jika kita gambarkan membentuk garis lurus. Sederhana kan? Ya. Jadi pengertian dari persamaan garis lurus adalah garis atau persamaan yang kita digambarkan membentuk sebuah garis lurus. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan grafik garis lurus melalui titik-titik koordinat. Ya, kemudian sekarang hari ini kita mempelajari atau menyajikan grafik garis lurus menggunakan titik potong X dan sumbu Y. Kemudian bagaimana sih cara menganalisis persamaan garis lurus dalam bidang koordinat kartesius menggunakan titik potong sumbu X dan sumbu Y? Tadi kan ada grafik tuh, ya. Nah, kalian disuruh membuat persamaannya dengan cara cepat tadi. Apa tadi cara cepatnya? Koefisiennya? Koefisien X-nya
Ada di Y. Kemudian koefisiennya X. Nah, itu kenapa begitu? Tadi siapa yang jawab? Kenapa begitu, Salsa? Karena kita membedakan, Karena kita menghitung jarak satuannya terhadap jarak satuannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. dan sumbu Y. Itu. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah supaya lebih memahami mengenai materi persamaan garis lurus. Pertemuan selanjutnya nanti kita menghitung gradien. Kalian tahu menara Pisa? Menara Pisa? Diri tidak? Kenapa tidak utuh? Padahal kiri, ya. Kenapa tidak utuh? Karena sudah dihitung gradiennya, kemiringannya, supaya menara itu tidak utuh. Terus kita juga bisa gradien, kita bisa juga mengukur kemiringan tangga. Ya, kenapa kalian kalau naik tangga itu tidak bahaya? Karena kemiringannya sudah dihitung. Coba kemiringannya tidak dihitung, tangganya akan roboh, akan membahayakan bentang yang melalui. Jadi besok siap-siap untuk mempelajari gradien persamaan garis ya di pertemuan berikutnya. Oke. Pembelajarannya sampai di sini. Ibu akhiri sebelum kita pulang. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba doa Ibu Aisyah. Duduk siap. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hati-hati di jalan, jangan mampir ya. Dimulai dari kelompoknya Hana. Silakan.